Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, izinkan saya membawakan sedikit kultum ya. Sebenarnya ini sedikit tentang salah seorang tokoh dalam dunia Islam yang baru saya baca akhir-akhir ini. Jadi ini sifatnya sharing aja atau sedikit bercerita gitu ya, agar kita bisa mengambil hikmah yang ada di cerita tokoh ini gitu. Insya Allah pagi hari ini saya akan menceritakan kisah Umar bin Abdul Aziz. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu siapa beliau ya. Eh, nah, beliau ini merupakan khalifah dinasti Umayyah ke-8 yang memerintah dari tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Jadi masa kepemimpinan beliau itu cuma sekitar 3 tahun. Bahkan kalau secara detail itu 2 tahun dan bulan ya. Jadi nggak sampai 3 tahun. Tapi dengan periode kepemimpinan yang singkat tersebut, beliau sangat sukses ya. Bahkan dikatakan salah satu khalifah Islam tersukses panjang masa. Sampai dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima. Kenapa beliau menjadi khalifah yang terkenal sangat sukses? Itu karena beliau tuh terkenal sebagai pemimpin yang adil, sederhana, dan amanah. Oke, mungkin kita perlu tahu dulu ya konteksnya kenapa beliau bisa mencapai titel tersebut gitu. Konteksnya begini teman-teman. Masa awal Islam itu ditandai dengan kesolehan keadilan, khususnya di zaman kepemimpinan Nabi Muhammad, itu udah pasti. Kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin yang kita tahu ya, mulai dari Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab, maaf, kemudian Utsman dan terakhir Ali. Namun sayangnya mulai pada akhir zaman Khulafaur Rasyidin setelah terbunuhnya Utsman ya, mulai adanya berbagai konflik ya dalam internal umat Islam gitu. Seperti adanya pertempuran Karbala yang terjadi pada tahun 61 Hijriah dan juga pertempuran Hara pada tahun 63 Hijriah. Banyak saat itu juga setelah zaman Khulafaur Rasyidin penguasa yang mementingkan kepentingan mereka sendiri dan terlibat dalam perbuatan yang salah gitu. Itu terjadi di zaman dinasti Umayyah dan saat itu pada saat masuk rezim Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ini mulai membalikan nilai-nilai Islam yang baik dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan. Dan ini pun konteksnya masih di abad pertama Hijriah ya. Jadi Islam tuh belum ada 100 tahun, tapi konflik-konflik dan berbagai pertentangan itu sudah ada gitu. Nah, ini merupakan peta di mana dinasti Umayyah pernah berkuasa ya. Jadi walaupun tadi mungkin ada berbagai konflik gitu, namun mereka cukup efektif ya dalam segi pemerintahan dan juga militer gitu. Jadi belum ada 100 tahun, namun wilayah kekuasaannya itu membentang luas ya di Persia gitu kan sampai Spanyol. Tuh. Nah, background dulu ya. Umar bin Abdul Aziz ini cicit dari Umar bin Khattab sebenarnya. Dari ibunya. Kemudian beliau juga merupakan anak dari gubernur Mesir ya. Bapaknya itu gubernur Mesir yang memimpin selama 20 tahun. Dan tentunya dengan titel sebagai salah satu Bani Umayyah juga dan juga anak gubernur, kehidupan beliau cukup dikatakanlah mungkin lebih mewah ya dibandingkan orang biasa sebelum menjadi khalifah ini ya. Dan saat kecil pun beliau belajar di Madinah ya, dikirimkan oleh orang tuanya dan juga dia juga mau belajar sendiri. Karena pintar juga dia sudah berhasil menghafalkan Quran saat masih usia dini gitu. Ini ada salah satu riwayat.
yang mengatakan dari Zaid bin Aslam ya, dari Anas. Saya tidak pernah melakukan sholat di belakang seorang imam pun yang sama sholatnya dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada anak muda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Dia sempurna dalam ruku dan sujud serta meringankan saat berdiri dan duduk. Nah, kita lihat ya sifat kepemimpinan beliau ya tahun 717 Masehi sampai 720. Beliau itu terkenal sebagai khalifah yang sederhana, sedekah fasilitas khalifah. Jadi sebagai seorang pemimpin tentunya apalagi dengan pemerintahan yang besar itu ya dapatkan fasilitas. Namun dia banyak menolak fasilitas-fasilitas tersebut dan memilih untuk mensedekahkannya ke Baitul Mal. Baitul Mal itu ya sejenis tempat untuk menampung harta dari zakat yang tujuannya untuk diberikan kepada yang lebih berhak dan agar juga tidak kekayaan itu tidak menumpuk di segolongan orang-orang tertentu saja gitu. Kemudian sedekah penghasilan. Seperti kita tahu karena beliau juga merupakan keturunan Bani Umayyah, keturunan orang besar ya. Dia punya penghasilan yang besar sebelumnya, ratusan ribu, maaf, sekitar puluh ribu dirham. Namun setelah jadi khalifah, eh, penghasilannya pun menurun drastis ya, hingga sekitar 1% dari penghasilan sebelumnya. Jadi cuma berapa ratus dirham saja gitu. Dan juga aset-aset yang dia miliki seperti tanah dan sebagainya juga dia sedekahkan untuk Baitullah gitu. Jadi hidupnya sangat sederhana sekali, eh, gitu ya. Kemudian dia ini adil ya. Bani Umayyah tuh memiliki hak istimewa ya, waktu menguasai dinasti Umayyah ini gitu. Jadi hak-hak istimewa dari Bani Umayyah ini dia cabut yang tidak ada khususnya gitu. Kemudian sedikit sejarah dulu ini saat dibentuknya dinasti Umayyah itu terjadi apa namanya ya, konflik dengan eh, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi di saat pemerintahan dinasti Umayyah sebelumnya ada pencelaan terhadap Ali khususnya pada waktu saat Jumat gitu. Jadi eh, Umar bin Abdul Aziz ini melarang pencelaan terhadap Ali dan menggantinya juga dengan pembacaan ayat ya. Mungkin kalau teman-teman yang eh, cowok itu atau yang laki-laki misalkan datang ke Jumatan pernah dengar ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Dan selanjutnya. Itu merupakan salah satu juga yang dicontohkan Umar bin Abdul Aziz untuk salat Jumat yang kita pakai ya sampai hari ini gitu. Kemudian salah satu contohnya nih membatalkan jizyah mu'alaf. Jadi dulu tuh kan ekspansi Islam besar ya di zaman dinasti Umayyah. Banyak juga mu'alaf karena itu pendudukan atau banyak juga yang kagum karena keislaman. Nah, namun dulu tuh banyak mu'alaf tuh yang tetap diwajibkan bayar jizyah selama dia belum jadi Islam gitu. Jadi selama periode dia belum jadi Islam tuh wajib membayar jizyah. Nah, itu dihapuskan agar keadilan lebih ditegakkan gitu. Dan juga keadilan terhadap muslim-muslim non-Arab itu juga semakin dibuat dibuat adil karena sebelumnya tuh ada ketidakadilan terhadap mereka gitu. Kemudian akhir tuh salah satu poin yang saya sebut di sini sebenarnya banyak banget eh, contoh-contoh baik dari kekhalifan ini cuma karena saking banyaknya jadi belum bisa bawakannya di sini. Jadi kita eh, persempit saja gitu. Amanah ini salah satunya mengembalikan hasil korupsi. Jadi dari rezim-rezim sebelumnya itu kan mungkin sudah banyak ya hasil korupsi yang ada gitu. Nah, itu dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz dan beliau pun secara tegas untuk memberantas korupsi baik di pemerintahan khalifah maupun di pemerintahan daerahnya, di gubernur-gubernurnya. Itu diawasi ketat dan eh, siapapun gubernur yang tidak adil atau yang melakukan kezaliman atau yang tidak taat takwa kepada Allah itu tegas diganti atau dipecat gitu ya. Dan juga pajak-pajak itu dikurangi gitu ya. Yang lebih ditegakkan itu zakat ya teman-teman. Jadi zakat baik itu dari
berbagai pengusaha dan sebagainya eh, itu yang lebih ditegakkan zakatnya, bukan bukan pajaknya gitu. Hasilnya apa? Hasil zakat itu berlimpah ruah ya, yang tersimpan di Baitul Mal. Dalam suatu waktu bahkan ya petugas zakat atau amil zakat kesulitan mencari orang miskin yang membutuhkan. Mereka rata-rata dalam kondisi yang cukup bahkan mampu untuk membayar zakat. Salah satu gubernurnya pun pernah memberitahukan hal ini kepada khalifah. Akhirnya Umar pun memerintahkan Yazid bin Abdurrahman yang saat itu menjadi salah satu gubernur untuk mencari orang yang sedang usaha dan membutuhkan modal. Ia membuat kebijakan untuk memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikannya. Gitu. Jadi kelebihan di Baitul Mal itu dipakai untuk membangun ekonomi juga gitu ya di tempat tersebut gitu. Dan beberapa pun kelebihan di Baitul Mal dari cerita yang saya baca juga digunakan untuk meringankan orang-orang yang terlilit hutang gitu ya. Nah, dari cerita ini juga saya ingin bawakan satu ayat ya yang berkaitan dengan mengutamakan zakat ya dibandingkan praktik-praktik peminjaman modal yang mungkin eh, atau mungkin peminjaman-peminjaman lain ya yang mengandung unsur riba itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Dan sesuatu tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ayat 39. Berikut merupakan kultum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.